Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Silawati dengan NIM 16014200088. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep manajemen. Sebelum mengenai konsep manajemen, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan manajemen itu. Untuk manajemen itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu to manage, yang artinya mengendalikan, mengatur, menjalankan, dan juga memimpin. Nah, secara umum, manajemen itu suatu proses yang terdiri dari pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan juga perencanaan. Nah, untuk menentukan serta mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain. Nah, terdapat beberapa pendapat ya dari beberapa ahli mengenai konsep manajemen. Nah, menurut James A.F. Stoner, pengertian manajemen itu adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan juga pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, menurut yang kedua, yaitu menurut Robbins dan Coulter, 2007 menyebutkan bahwa manajemen adalah proses pengorganisasian kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut itu dapat terselesaikan secara efisien dan juga efektif dengan melalui orang lain. Nah, yang ketiga itu ada menurut Hand dan Desmin menjelaskan bahwa serangkaian aktivitas manusia yang berkesinambungan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkannya. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa manajemen itu konsep dasar manajemen itu adalah suatu proses yang di dalamnya itu terdapat perorganisasian, perencanaan, pengelolaan sumber daya manusia, dan juga pengendalian untuk menentukan dan juga mencapai tujuan-tujuan organisasi tersebut. Mengapa harus ada manajemen dan juga kepemimpinan? Nah, inti PAUD itu adalah memastikan agar anak-anak itu memiliki kualitas hidup sehari-hari yang dapat mendukung dan juga meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, serta belajar mereka. Dan untuk mewujudkan semua itu diperlukan yang namanya sistematis untuk mewujudkan ke manajemen itu sendiri, mulai dari filosofinya dan juga pandangan tentang anak hingga bagaimana filosofi tersebut diterapkan dalam keseluruhan aspek pelaksanaan di PAUD. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada 5. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Nah, di perencanaan ini merupakan sebuah aktivitas untuk menyusun dan juga merencanakan setiap tujuan sebuah perusahaan atau organisasi, termasuk berbagai cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di dalam perorganisasian ini tentunya ada aktivitas yang harus dilaksanakan. Seperti satu, kita harus menentukan visi dan misinya terlebih dahulu dalam sebuah organisasi yang akan menjadi gagasan utama yang bakalan menjadi tujuan dalam waktu tertentu. Yang kedua yaitu penetapan langkah atau strategi atau cara yang akan ditempuh dalam mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu menyusun, menjabarkan, dan juga menentukan setiap sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rancangan yang telah dibuat. Yang kedua ada fungsi organizing. Organizing itu sama dengan pengorganisasian. Nah, dalam fungsi pengorganisasian ini yaitu untuk mengatur setiap sumber daya yang diperlukan, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang terkait untuk tujuan pencapaian target yang diinginkan. Yang ketiga yaitu fungsi staffing. Staffing itu sama dengan penempatan. Jadi fungsinya itu di sini lebih ke menitik beratkan pada proses penempatan dari setiap karyawan atau pada tempat dan bagian yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak hanya mengenai tenaga kerja ataupun karyawan, tetapi setiap sumber daya yang ada itu hingga bisa diinterpretasikan dari setiap peralatan yang mendukung dari organisasi juga
karena dia itu menjadi sebuah bagian yang perlu diatur dalam proses penempatan. Yang keempat itu ada proses coordinating. Coordinating itu sama dengan pengarahan. Nah, fungsi pengarahan ini itu tidak lain adalah untuk meningkatkan keefisiensian dan keefektifan dari kinerja setiap bagian agar semakin tetap pada kondisi yang optimal. Nah, yang terakhir ada fungsi terakhir yaitu ada fungsi controlling. Controlling itu adalah fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian itu untuk memberikan penilaian tentang pekerjaan yang akan dilakukan dan pencapaian target dari sumber daya tertentu. Nah, seperti penentuan kualitas, peningkatan mutu, dan serta layanan dalam sebuah organisasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.